Di tata surya, setiap planet memiliki satelit alami, dunia-dunia kecil yang setia mengitari planet induknya. Mereka bukan sekadar batu yang melayang di langit, melainkan saksi bisu dari sejarah panjang pembentukan tata surya. Hingga kini, para ilmuwan telah mengidentifikasi hampir 200 bulan, dan mungkin masih banyak lagi yang belum ditemukan, bersembunyi di balik kabut dingin sabuk Kuiper, di wilayah yang jarang tersentuh cahaya matahari. 6 dari 8 planet utama memiliki satelit alami. Mulai dari bulan kita yang kesepian, hingga puluhan bulan eksotis yang mengitari para raksasa gas, dengan samudra bawah tanah, atmosfer tipis, dan permukaan yang membeku di antara bayangan dan cahaya. Namun tak ada satu pun yang benar-benar sama. Setiap bulan adalah dunia tersendiri, unik, misterius, dan memiliki kisah yang tak terulang. Malam ini kita akan menelusuri mereka satu persatu. Dari dunia yang paling dekat hingga ke tepian tata surya yang membeku. Maka bersiaplah, perjalanan ini akan membawa kita melintasi keheningan, menuju kisah bulan-bulan yang menanti untuk diceritakan. Sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, dari pusaran debu dan gas di piringan protoplanet, tata surya kita lahir. Dan sejak itu, planet-planet mulai menempati takdirnya mengitari sang bintang, matahari. Kita mulai dari pusatnya, dari tempat di mana panas dan gravitasi berpadu membentuk dunia yang paling dekat dengan api kosmik. Di sana, mengorbit 2 planet yang paling terpanggang, Merkurius dan Venus. Merkurius berjarak sekitar 58 juta kilometer dari matahari, begitu dekat hingga satu sisinya bisa mencapai suhu 430 derajat Celcius, sementara sisi lainnya terbalik dari cahaya, membeku di suhu minus 180 derajat. Dalam tarikan gravitasi sebesar itu, tak ada ruang bagi bulan untuk bertahan. Setiap benda yang terlalu dekat akan ditarik atau dihancurkan oleh kekuatan matahari. Venus sedikit lebih jauh, 108 juta kilometer dari matahari, seolah memiliki peluang, namun kenyataannya tidak. Atmosfernya terlalu tebal, tekanannya 92 kali lipat dari bumi, dan rotasinya begitu lambat hingga 1 hari di sana lebih panjang dari 1 tahunnya sendiri. Jika pernah ada bulan yang terbentuk, tarikan pasang surut dari Venus mungkin telah membuatnya jatuh kembali ke permukaan atau melayang pergi, tertelan oleh gravitasi matahari. Maka, Merkurius dan Venus adalah kerajaan yang sunyi, berputar tanpa pengiring, tanpa saksi, tanpa dunia kecil yang menari di orbitnya. Tapi setelah 2 dunia yang kesepian ini, segalanya berubah. Sebab di planet berikutnya, 1 bulan tunggal berdiri teguh sebagai penjaga langit malam kita, menjadi saksi kehidupan pertama yang muncul di dunia biru kecil bernama Bumi. Setelah 2 dunia yang sunyi dan tanpa pengiring, perjalanan kita akhirnya membawa kita pulang ke dunia yang penuh warna, tempat kehidupan tumbuh di antara samudra biru dan awan putih yang menari perlahan. Satu-satunya tempat yang kita sebut rumah. Dan di langitnya ada sebuah dunia kecil yang tak bersinar dengan cahayanya sendiri, namun cukup untuk menerangi malam-malam bumi dengan lembut dan abadi. Lalu kita menyebutnya bulan. Dengan jarak sekitar 384.000 kilometer dari bumi, ia tampak kecil di langit, namun kekuatannya mampu mengguncang lautan, menyentuh pasang surut, dan menjaga keseimbangan dunia yang kita huni. Dialah penyeimbang kemiringan bumi, penjaga rotasi, penjaga musim, dan penjaga kehidupan. Namun bulan bukan sekadar pengiring yang setia.
Ia adalah bagian dari bumi itu sendiri. Secara harfiah, darah dan dagingnya berasal dari planet yang sama. Sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, sebuah benda langit seukuran Mars, Theia, menabrak bumi muda dengan kekuatan tak terbayangkan. Benturan itu melelehkan permukaan planet, menghancurkan segalanya, dan melemparkan lautan batu serta logam cair ke angkasa. Dari kekacauan itulah, perlahan-lahan bulan terbentuk, lahir dari reruntuhan dunia yang hampir binasa. Sejak saat itu, ia menjadi saksi bisu perjalanan panjang bumi. Saat samudra pertama mulai menguap dari kabut, saat kehidupan muncul di kedalaman air, hingga ketika manusia akhirnya menatap langit dan menapakkan kakinya di permukaannya, tahun 1969. Kini bulan tampak beku, sunyi, dan tak berjiwa. Namun tanpanya, malam-malam di bumi takkan pernah seindah ini. Dan mungkin kehidupan itu sendiri takkan pernah ada. Namun perjalanan kita belum berakhir. Sebab di balik sinar lembut bulan, di ujung langit yang sama, ada satu dunia lain yang menanti. Kering, berdebu, namun menyimpan kisah yang tak kalah misterius. Mars, dunia merah yang pernah atau mungkin nyaris hidup. Mars, dunia merah yang dingin dan sunyi. Permukaannya kering, berdebu, dihantam badai halus yang bisa bertiup tanpa henti selama berbulan-bulan. Namun di langitnya yang berwarna oranye pucat, dua titik kecil menari dalam diam. Bentuknya tak beraturan, penuh luka dan kawah, seolah waktu sendiri enggan menyentuh mereka. Mereka bernama Phobos dan Deimos, yang dalam bahasa Yunani berarti ketakutan dan kengerian. Dua nama yang terdengar menyeramkan, namun disinilah keduanya justru menjadi penjaga setia dunia merah itu. Phobos, sang kakak, lebarnya hanya sekitar 22 km. Begitu kecil, hingga bayangannya nyaris tak menutupi permukaan Mars saat melintas. Sementara Deimos lebih mungil lagi, tak sampai 13 km, mengitari Mars dengan tenang, seolah hanya menjadi pengamat jarak jauh di samudra langit yang berdebu. Dari permukaan Mars, Phobos tampak tergesa-gesa. Ia terbit dan tenggelam dalam waktu hanya 7 jam, seolah berpacu dengan rotasi planet itu sendiri. Deimos berbeda. Ia lebih lembut, lebih jauh, melayang perlahan di tepi langit merah, menyaksikan dunia di bawahnya tanpa suara. Namun keduanya bukanlah anak kandung Mars. Banyak ilmuwan meyakini, miliaran tahun lalu, mereka hanyalah asteroid yang tersesat, tertarik oleh gravitasi Mars, dan terperangkap selamanya di orbitnya. Kini, mereka menjadi saksi bisu atas masa lalu planet ini. Masa ketika Mars mungkin masih hangat, dengan sungai yang mengalir dan langit yang lebih biru dari debu. Tapi waktu terus berjalan, dan nasib mereka pun tak kekal. Phobos perlahan ditarik turun oleh gravitasi Mars, mendekat sekitar 2 meter setiap 100 tahun. Dalam waktu sekitar 50 juta tahun, ia akan hancur, terurai menjadi cincin debu yang mengelilingi Mars seperti versi mini dari cincin Saturnus. Deimos sebaliknya, menjauh sedikit demi sedikit, meninggalkan Mars dengan langkah halus, seperti tamu yang pamit tanpa suara. 2 bulan kecil, 2 kisah tragis yang terus menari di langit merah. Dan ketika malam tiba di Mars, keduanya tampak seperti batu hitam yang melintas perlahan, membawa kenangan dari masa lalu yang nyaris terlupakan. Kini, perjalanan kita kembali berlanjut. Dari dunia batuan yang sunyi ini, kita akan menyeberangi batas menuju kerajaan para raksasa gas. Tempat bulan-bulan raksasa menunggu, menyimpan rahasia yang lebih dalam, lebih gelap,
dan lebih megah. Dan di antara para raksasa itu, berdiri sang penjaga tata surya, Jupiter, planet terbesar yang pernah lahir dari sisa-sisa gas purba matahari. Jupiter memiliki massa lebih dari 2,5 kali gabungan seluruh planet lainnya di tata surya. Badai besarnya, Great Red Spot, telah berputar selama lebih dari 350 tahun, cukup besar untuk menelan 3 bumi sekaligus. Namun bukan hanya ukurannya yang menakjubkan. Jupiter juga dikelilingi oleh kerajaan bulan yang luar biasa. Lebih dari 95 satelit alami telah ditemukan sejauh ini. Dan di antara puluhan bulan itu, ada 4 yang paling besar dan paling terkenal, yang pertama kali terlihat oleh Galileo Galilei pada tahun 1610. Mereka disebut Galilean Moons, 4 dunia yang seolah membentuk miniatur tata surya di sekitar Jupiter. Io, dunia paling aktif vulkaniknya di tata surya, permukaannya terus berubah oleh letusan lava yang tak pernah berhenti. Europa, bulan yang permukaannya tertutup es mengilap, namun di bawahnya mengalir samudra cair, tempat yang dipercaya bisa mendukung kehidupan mikroba. Ganymede bukan hanya bulan terbesar Jupiter, tetapi juga bulan terbesar di seluruh tata surya, bahkan lebih besar dari planet Merkurius, dan satu-satunya bulan yang memiliki medan magnetnya sendiri. Sementara Kalisto, bulan terluar dari keempatnya, adalah dunia purba yang nyaris tak berubah selama miliaran tahun. Permukaannya penuh kawah, seolah menyimpan catatan pertama sejarah tata surya. 4 dunia ini, Io, Europa, Ganymede, dan Kalisto, bukan sekadar pengiring Jupiter, tetapi cerminan kecil dari keanekaragaman kosmos itu sendiri. Panas, dingin, kekacauan, dan kedamaian berputar dalam harmoni abadi di bawah bayangan sang raksasa gas. Setelah meninggalkan kerajaan Jupiter, perjalanan kita berlanjut menuju dunia yang tak kalah megah, sebuah istana kosmik yang seolah diciptakan untuk memukau siapapun yang memandangnya. Saturnus, planet bercincin yang menjadi ikon keindahan tata surya. Raksasa gas terbesar kedua setelah Jupiter ini tersusun terutama dari hidrogen dan helium, ringan namun dengan pesona yang tak tertandingi. Cincinnya membentang lebih dari 280.000 kilometer, namun ketebalannya hanya puluhan meter saja. Lembaran halus dari bongkahan es dan debu itu menari mengelilinginya dalam harmoni yang hampir sempurna. Simfoni alam semesta yang senyap, namun menakjubkan. Namun cincin hanyalah sebagian kecil dari kisahnya. Karena Saturnus tak berputar sendirian, ia dikelilingi oleh lebih dari 145 bulan yang telah diketahui sejauh ini, masing-masing dengan keunikan, misteri, dan kisahnya sendiri. Di antara semuanya, Titan berdiri sebagai yang paling megah, bulan terbesar milik Saturnus, dan menjadi satu-satunya bulan di tata surya yang memiliki atmosfer tebal. Langitnya jingga, pekat oleh kabut organik. Di permukaannya terdapat sungai, danau, bahkan hujan. Namun bukan air yang turun dari langit, melainkan metana cair. Sebuah dunia yang dingin, sunyi, namun meniru bumi dalam bentuk yang beku dan asing. Tak jauh darinya, tersembunyi dunia kecil yang mengguncang rasa ingin tahu manusia. Enceladus. Bulan mungil berdiameter hanya sekitar 500 km ini memuntahkan semburan air dari bawah permukaannya, membentuk pancaran es yang menembus ruang angkasa. Semburan itu mengandung uap air, garam, bahkan senyawa organik. Tanda-tanda bahwa di bawah lapisan esnya terdapat samudra cair dan mungkin kehidupan mikroba yang bersembunyi di kegelapan abadi. Namun Saturnus tidak berhenti di situ.
Ia masih menyimpan barisan dunia-dunia kecil yang tak kalah menakjubkan. Ada Mimas, bulan mungil dengan kawah raksasa bernama Herschel Crater, yang membuatnya tampak seperti Death Star dari film Star Wars. Selanjutnya ada Tethys, Dione, dan Rhea. 3 dunia es yang tenang, menyimpan jejak masa lalu yang beku, seolah waktu berhenti berputar di permukaannya. Dan ada Iapetus, bulan yang seolah menyimpan 2 jiwa dalam satu tubuh. Satu sisinya gelap legam, menyerap hampir seluruh cahaya yang mengenainya. Sementara sisi lainnya, terang berkilau seperti salju, memantulkan cahaya matahari dengan anggun dan tenang. Kontrasnya begitu ekstrim, hingga para ilmuwan menjulukinya sebagai bulan dengan 2 wajah kosmos. Bulan-bulan Saturnus adalah dunia-dunia kecil yang berputar di bawah cahaya lembut sang raksasa bercincin. Mereka mengingatkan kita bahwa keindahan di alam semesta tidak hanya milik yang besar dan bersinar, tetapi juga mereka yang kecil, sunyi, dan setia berputar dalam keabadian. Dari sang raksasa bercincin, kita kini bergerak lebih jauh, menembus wilayah dingin tata surya, menuju dunia yang aneh, tenang, dan seolah terbalik. Uranus, planet yang menolak keseragaman. Sumbu rotasinya miring hampir 98 derajat, membuatnya tampak berputar terlentang. Seolah sedang berbaring di ruang hampa, menantang cara alam semesta biasanya berputar. Dingin, pucat, berwarna biru kehijauan akibat metana di atmosfernya. Uranus tersusun dari campuran es air, amonia, dan metana, menjadikannya salah satu dunia paling beku di tata surya. Dengan suhu yang dapat mencapai minus 224 derajat Celcius, mendekati batas terendah yang mungkin dicapai planet manapun. Namun di balik ketenangan yang membekukan itu, Uranus menyimpan dunia-dunia kecil yang tak kalah menarik. Hingga kini, para astronom telah menemukan 27 bulan. Semuanya diberi nama dari karakter karya William Shakespeare dan Alexander Pope, menjadikan sistem Uranus seperti panggung teater sunyi di ruang angkasa. Di antara mereka, 5 bulan besar tampil paling menonjol. Miranda, dunia kecil yang tampak hancur dan tersusun kembali. Permukaannya retak, terlipat, dan terbelah, seolah pernah mengalami bencana kosmik, lalu perlahan menyatukan dirinya kembali dari reruntuhan. Ariel, yang paling terang di antara semuanya, memiliki lembah, tebing, dan jurang luas yang menjadi saksi aktivitas geologis purba saat planet ini masih lebih hangat dari sekarang. Umbriel, gelap dan misterius, menyerap hampir seluruh cahaya yang mengenainya, seolah menolak untuk diperhatikan, menjadi bayangan yang diam di antara saudaranya. Titania, sang ratu bulan Uranus, adalah yang terbesar dari semuanya. Lembahnya membentang hingga 1.500 km, menandakan keraknya pernah terguncang dan bergeser oleh tarikan pasang surut sang planet induk. Dan Oberon, dunia tua di pinggiran kekuasaan Uranus, penuh dengan kawah dan kesunyian. Ia mengorbit jauh di tepian pengaruh sang raksasa biru, seakan menatap dinginnya ruang antar planet dengan kesetiaan yang abadi. Mereka semua berputar mengikuti kemiringan ekstrim planet induknya, sebuah tarian lambat di bawah sinar matahari yang nyaris tak menghangatkan. Setelah meninggalkan dunia miring bernama Uranus, kita kini tiba di ujung yang paling sunyi dari tata surya, sebuah wilayah di mana cahaya matahari tak lagi hangat, hanya seterang senja yang redup di bumi. Di sini, angin berhembus lebih cepat dari peluru, menyapu awan metana yang membentuk pusaran biru pekat, sedalam samudra yang tak pernah tersentuh cahaya. Inilah Neptunus, planet ke-8 dari matahari, sang penjaga terakhir sebelum pandangan kita tenggelam
ke dalam gelapnya ruang antar bintang. Namun, Neptunus tidak benar-benar sendiri. Di sekelilingnya berputar dunia-dunia kecil yang membisu, menari lembut di bawah genggaman gravitasinya, pengiring setia sang raksasa biru. Di antara semua bulan Neptunus, ada satu yang istimewa, Triton. Sebuah dunia yang menentang arah tarian Neptunus, bergerak berlawanan rotasi dengan planet induknya. Sebuah keanehan yang memberi petunjuk bahwa ia mungkin bukan anak asli Neptunus, melainkan tamu dari jauh, datang dari sabuk Kuiper yang dingin, lalu tertangkap oleh gravitasi Neptunus miliaran tahun silam. Permukaannya membeku, namun di bawah lapisan es itu, kehidupan masih bergolak. Di dunia bersuhu minus 235 derajat Celcius, di mana segalanya seolah berhenti, ada sesuatu yang masih bergerak. Tanda bahwa bahkan di beku yang abadi, alam semesta belum sepenuhnya diam. Lebih jauh dari sana, ada Nereid, bulan dengan orbit paling ganjil di antara semuanya. Lintasannya begitu elips dan tak menentu, seolah ia tak yakin ingin menetap atau pergi. Lebih dekat ke planet, ada Proteus, bongkahan besar tak beraturan yang tampak seperti batu kosmik raksasa. Permukaannya penuh kawah, termasuk satu yang begitu besar hingga nyaris memecahkannya. Di sekitarnya, dunia-dunia kecil seperti Larissa, Galatea, Despina, Thalassa, dan Naiad menari cepat di sepanjang cincin Neptunus, menjaga agar serpihan batu dan es itu tetap di jalurnya. Mereka disebut Moon Shepherds, para penjaga cincin, kecil, sunyi, namun memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan dunia biru ini. Neptunus menandai akhir dari wilayah yang diterangi matahari. Di baliknya, terbentang lautan ruang hampa yang tak berujung, tempat di mana panas hampir tak berarti, dan waktu seolah kehilangan makna. Namun dari sini, dari penjaga terakhir tata surya ini, kita belajar satu hal sederhana namun abadi, bahwa bahkan di tempat paling jauh dan paling dingin, masih ada keindahan yang menari dalam diam. Meninggalkan Neptunus, kita kini melangkah melampaui batas cahaya, menyusuri wilayah yang nyaris beku sepenuhnya. Di sanalah Pluto berdiam, dunia kecil di ujung tata surya, sunyi, terpencil, namun tak pernah benar-benar terlupakan. Permukaannya berselimut es nitrogen, dan di dataran luas bernama Sputnik Planitia, terukir bentuk menyerupai hati, seolah Pluto ingin berkata bahwa bahkan di tengah dingin yang abadi, ada sesuatu yang tetap berdetak. Namun pesona sejatinya tak berhenti di situ, sebab di sisinya, mengorbit dengan kesetiaan yang nyaris puitis, ada sebuah dunia lain, Charon. Charon bukan sekadar bulan, ia begitu besar hingga keduanya berputar mengelilingi titik keseimbangan di antara mereka. Sebuah tarian abadi dua dunia kembar, terikat oleh gravitasi dan kesetiaan. Permukaan Charon penuh retakan dan ngarai, bekas tekanan es yang meregang perlahan selama miliaran tahun. Tak ada atmosfer tebal, tak ada awan, hanya bentangan batu dan es yang memantulkan cahaya bintang yang jauh dan dingin. Namun di kesunyian itu, Charon tetap berperan, penyeimbang, pendamping, dan saksi abadi bagi dunia kecil yang pernah kita sebut planet ke-9. Bersama, mereka menari di tepian tata surya, dua dunia mungil yang saling terikat, tak bersuara namun penuh makna. Sebuah kisah tentang kesetiaan yang bahkan ruang hampa pun tak mampu memisahkannya. Kita telah menelusuri dunia-dunia kecil, penjaga setia para raksasa langit yang menari abadi di bawah cahaya matahari. Dari bulan di langit bumi hingga Charon di ujung kegelapan, setiap dunia berbisik hal yang sama, bahwa di tengah sunyi dan dinginnya ruang, selalu ada harmoni yang menjaga keteraturan semesta.
Setiap kawah dan lapisan es menyimpan kisah tentang kelahiran dan ketahanan. Mereka tidak bersinar terang, namun keindahan sejati sering bersembunyi di tempat yang paling jauh dan paling sepi. Kini perjalanan kita di tata surya berakhir, namun pandangan manusia tak berhenti di sini. Sebab di luar Pluto terbentang ruang yang lebih luas, tempat di mana bintang-bintang lain mungkin memiliki bulan-bulan mereka sendiri, dan kisah baru akan kembali dimulai. Saya Kia, terima kasih telah mengikuti perjalanan luar biasa ini bersama kami. Dukung terus channel Langit Sains dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena setiap dukungan dari kalian berarti besar bagi kami untuk terus berbagi kisah tentang semesta. Sampai jumpa di episode berikutnya hanya di Langit Sains.